Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Junita, Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya baca tentang nasik dan mansuk. Yang pertama adalah pengertian nasik mansuk. Secara etimologis, nasik mansuk berasal dari akar kata nasak, yansuk, nansuk. Nasik adalah isim fa'il dari nasak dan mansuk isim maf'ulnya. Dalam bentuknya masdar. Nasuk berarti al-izalah dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya, seperti matahari yang menghilangkan bayang-bayangnya. Nasak dalam pengertian al-izalah terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 50 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebagian kamu seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan goda-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hajj ayat 52. Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukhalifin, dan dalil syar'i adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak yang dibacakan atau tidak dibacakan mencakup Al-Quran dan As-Sunnah, tidak termasuk dalam pengertian mengangkat hukum syar'i taksih, karena taksih adalah mengangkat hukum syar'i tetapi hanya membatasi berlakunya hukum tersebut untuk pihak-pihak tertentu dalam keadaan tertentu. Nasak hukum syar'i tidak dapat dilakukan dengan dalil akli. Misalnya dalil akli yang menyatakan gugurnya kewajiban syar'i karena kematian, gila atau lupa. Karena orang mati, orang gila, dan orang yang lupa tidak dapat memahami kitab Allah, sehingga taklif tidak berlaku bagi mereka. Hukum akal menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diberi taklif kecuali dengan sesuatu yang dapat dia mengerti. Dan yang kedua adalah kontroversi tentang nasik dan mansuk. Menurut jamhur ulama, nasak adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan benar-benar terjadi pada hukum syara. Argumen jamhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkait dengan tujuan, menjadi hak Allah untuk memerintahkan sesuatu pada waktu dan menghapusnya dengan larangan pada waktu yang lain. Dia yang Maha Mengetahui kemaslahan hamba-hambanya. Yang kedua adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan boleh terjadi nas. As-Sayuti memberikan contoh-contoh nas dalam beberapa surat, antara lain sebagai berikut. Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu sa'ahu min miskin, yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Al-Baqarah ayat 185. Faman samira mina'u musahra falyadunhu, yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan yang ketiga adalah macam-macam nasik dalam Al-Quran. Ditinjau dari kebenaran ayat dan hukumnya, nasik mansuk dalam Al-Quran dapat dibagi 3.
Yang pertama adalah nasik tilawah dan hukum. Seperti yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata annaha qalat kala fi ma unzila minal qurani asra adaati ma'lumati yukharramna summa nusihna bighasi ma'lumati fatawaffa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, adalah di antara yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali susunan yang maklum, jelas diketahui itu menyebabkan haram. Kemudian ketahuan ini dinasak dengan 5 kali susunan yang maklum. Sampai Rasulullah SAW wafat, 5 kali susunan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca. Hadis riwayat Muslim. Riwayat di atas memberitahukan bahwa ketentuan tentang susunan ini tidak lagi di dalam Al-Quran, baik bacaan maupun hukumnya. Nasak ayat tentang rada'ah itu tidak wafat, masih ada yang membacanya. Karena sudah menasak tilawahnya, maka ayat tersebut tidak terdapat di dalam mushaf Ustamani. Qadi Abu Bakar menceritakan dalam Intishar, sebagaimana dikutip Manna Al-Qattan, bahwa ada yang mengingkari nas seperti ini karena hanya berdasarkan kabar ahad, padahal menetapkan ayat Al-Quran atau menasakannya haruslah dengan kabar mutawir. Manna Al-Qattan membenarkan bahwa memang kabarnya ahad, tetapi harus membedakan antara menetapkannya ayat Al-Quran dengan menasaknya. Menetapkan turunannya ayat Al-Quran haruslah dengan kabar mutawir, tapi menetapkan nasaknya cukup dengan kabar ahad. Yang kedua adalah nasak hukum, tetapi tilawahnya tetap. Contoh nasak jenis ini adalah surah Al-Mujadilah ayat 12 dinasak oleh surat yang sama ayat 13 berikutnya. Ayat yang dinasak hanyalah hukumnya, sedangkan tilawah keduanya tetap dalam mushaf Ustami. Ya ayyuhallazina amanu idza khaytumur rasula faqaddamu baina yadaina wa sadaqata zalika khairal lakum wa ashara fa in lam yujidu fa inna allaha ala aqurur rahim, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Mujadilah ayat 12. Hukum memberikan sedekah terlebih dahulu kepada orang miskin sebagai syarat untuk berbicara secara khusus dengan Rasulullah SAW pada ayat 12 di atas dinasak. Hukum memberikan sedekah terlebih dahulu kepada orang miskin sebagai syarat untuk dapat berbicara
secara khusus dengan Rasulullah SAW kepada ayat 12 di atas dinasak oleh ayat 13 berikutnya sebagai keringanan bagi umat Islam. Dan yang ketiga adalah nasak tilawah tetapi hukumnya tetap. Contoh nasak jenis ini adalah apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ubayyah bin Ka'ab bahwa keduanya berkata, di antara ayat yang pernah diturunkan adalah ayat As-saikhu was-saihatu farahu malbattata nakala minallahi wallahu azizul hakim, yang artinya orang tua laki dan perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya dengan pasti bagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Hukum rajam masih berlaku tetapi ayat tersebut sudah dinasak sehingga tidak ditemukan dalam Mushaf Ustami. Dan yang keempat adalah nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Di samping nasak Al-Quran dengan Al-Quran, para ulama juga membahas nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasak As-Sunnah dengan Al-Quran dan nasak As-Sunnah dengan As-Sunnah. Untuk nasak Al-Quran dengan Al-Quran tidak perlu lagi dibahas pada pasal ini, karena sudah dibahas sebelumnya. Yang perlu dibahas adalah 3 macam nasak lainnya. Yang pertama adalah nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. Dalam hal ini dibagi dalam 2 kategori. Pertama, nasak Al-Quran dengan hadis ahad, dan kedua, nasak Al-Quran dengan hadis mutawir. Untuk yang pertama, jamhur ulama berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasak oleh hadis ahad karena kedudukannya tidak seimbang. Al-Quran bersifat mutawir, menunjukkan yakni, sedangkan hadis ahad jani tidak boleh menghapus sesuatu yang yakin dengan sesuatu jani. Kedua, nasak Al-Quran dengan hadis mutawir. Dalam hal ini, para ulama berpendapat, Imam Malik, Abu Munifah, dan Ahmad dalam suatu riwayat membolehkan karena kedua adalah wahyu sebagaimana dikatakan oleh Allah. Dan yang kedua adalah nasak As-Sunnah dengan Al-Quran. Jamhur ulama membolehkan nasak As-Sunnah dengan Al-Quran. Salat menghadap Baitul Maqdis ditetapkan dengan As-Sunnah, lalu dinasak oleh Al-Quran, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadahlah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga adalah nasak As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ada 4 macam nasak As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang pertama, nasak mutawir dengan mutawir. Yang kedua, nasak ahad dengan ahad. Dan yang ketiga, nasak ahad dengan mutawir. Yang keempat, nasak mutawir dengan ahad. 3 bentuk pertama diperbolehkan, sedangkan bentuk keempat jamhur ulama tidak membolehkannya. Yang kelima, urgensi dan hikmah nasikh mansukh. Kajian tentang nasikh mansukh sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih, karena menyangkut ketetapan hukum. Terlebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ayat-ayat yang terdapat pertentangan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali meneliti kronologi turunannya, mana yang lebih dahulu turun dibanding dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nasikh dan mana yang munasak. Itulah sebabnya kenapa para ulama pada masa yang lalu sangat memperhatikan hal ini. Betapa pentingnya ilmu ini yang dapat dilihat dari penafsiran Ibnu Abbas tentang makna al-hikmah pada ayat berikut ini.
وَمَنْ يُؤْتَ حِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Muhkam mutasyabih, kronologi turunnya ayat Al-Quran dalam pengetahuan tentang halal dan haram dalam Al-Quran. Diceritakan pada suatu hari, Ali ibnu Abi Thalib masuk ke masjid dan menemukan seorang sedang memberikan tasyiyah kepada orang banyak. Lalu Ali memanggilnya dan menanyakannya, "Apakah Anda tahu tentang nasyid mansukh?" Tak kala orang itu menjawab tidak tahu, maka Ali langsung menyuruhnya pergi dan melarangnya memberikan tasbiyah. Diriwayatkan juga Ali pernah menanyakan kepada seorang qadi apakah dia tahu tentang nasyid mansukh. Tak kala dijawab tidak tahu, Ali langsung mengatakan kepadanya, "Engkau telah binasa dan membinasakan orang lain." Nasyid mansukh ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan syar'i tasyri menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Adanya nasyid mansukh ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Jika mengganti hukum yang dihapus ternyata lebih berat daripada umat yang melaksanakannya. Jika mengganti lebih ringan akan memberikan kemudahan dan keringanan kepada umat. Nasyid mansukh juga menjadi batu ujian bagi umat Islam. Contohnya adalah perubahan kiblat dan Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Bagi kaum muslimin sendiri, perpindahan kiblat ini juga merupakan ujian keimanan. Siapa yang betul-betul patuh mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang kemudian berpaling gara-gara berpindah kiblat ini, bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, memang perpindahan kiblat ini akan terasa berat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.